Penggunaan bahasa Indonesia saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Ruang publik yang seharusnya menjadi identitas keindonesiaan melalui penggunaan bahasa Indonesia kini disesaki oleh bahasa asing. Saya, Putri Nur Aini, dengan NIM 1201621014, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan tahun 2021. Untuk itu, mari bersama mengulas serta meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia, terutama bagi kami, calon guru. Ada 5 aspek yang harus ditingkatkan dari mutu kemahiran berbahasa Indonesia bagi seorang guru. Karena guru merupakan fasilitator tombak perubahan bangsa. Yang pertama, ejaan. Yang kedua, bentuk dan pilihan kata. Yang ketiga, pengembangan kosakata dan istilah. Yang keempat, kalimat dan paragraf. Dan yang terakhir, wacana. Inilah salah satu kegiatan penyuluhan kemahiran berbahasa Indonesia. Pada tanggal 9 sampai 10 Maret 2020, yang diikuti sebanyak 50 guru SMA dan SMK Kabupaten Pahuato, dilaksanakan penyuluhan kemahiran berbahasa Indonesia dalam rangka memasyarakatkan kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada seluruh lapisan masyarakat. Kira-kira apa saja yang dibahas? Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia sesuai pedoman umum bahasa Indonesia yang berlaku. Kedua, persoalan-persoalan bahasa Indonesia yang masih banyak disalahartikan oleh masyarakat. Yang ketiga, pemilihan diksi, penggunaan istilah yang tepat, dan pemahaman mengenai kalimat dan paragraf dalam karya ilmiah yang baik. Kita bahas satu persatu. Persoalan-persoalan bahasa Indonesia yang masih banyak disalahartikan oleh masyarakat. Terkadang, guru sering salah menyebutkan tentang kata absensi versus presensi. Absensi berasal dari bahasa Belanda yaitu absen yang berarti tidak hadir, presensi yang berarti hadir. Sebenarnya, makna kedua kata ini sangatlah berbeda. Namun begitu, penggunaan kata mengabsen atau pemanggilan daftar hadir agar tahu mana yang hadir dan tidak atau absensi daftar ketidakhadiran sah-sah saja. Karena sinonim presensi ialah hadir atau masuk, sedangkan antonim presensi yaitu bolos atau tidak hadir. Lalu selanjutnya, yang masih disalahartikan masyarakat yakni nol atau kosong. Makna keduanya ialah hampa, nihil, dan keduanya merupakan kata sifat. Namun, masyarakat menormalisasikan nol sebagai bilangan. Itu yang memperkuat bahwa nol ialah sebuah bilangan. Lalu selanjutnya, keluar versus keluar. Keluar merupakan bentuk preposisi seperti ke dalam, kemana, ke sana. Sedangkan keluar dalam KBBI sebagai verba atau kata kerja dan bermakna bergerak dari sebelah dalam ke sebelah luar. Kedua contoh ini mencerminkan makna memindahkan sesuatu dari dalam. Sebenarnya pengucapan kedua kata ini sama-sama saja, tetapi hanya penulisannya dan untuk konteks apa kita menggunakan kedua kata tersebut. Lalu selanjutnya, pemilihan diksi, penggunaan istilah yang tepat, dan pemahaman mengenai kalimat dan paragraf dalam karya ilmiah yang baik. Penggunaan kata dan istilah yang tepat, cermat, dan hemat. Selain harus baku, pemilihan kata juga harus lazim, hemat, cermat menurut Arifin tahun 1998 halaman 82. Lalu, karya tulis ilmiah yang baik tentunya selain menggunakan diksi dan istilah yang tepat juga harus menggunakan kalimat yang efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca menurut Arifin tahun 1998 halaman 84. Dan yang terakhir mengenai paragraf yang baik, harus menggunakan prinsip kesatuan yaitu dalam sebuah paragraf hanya terdiri dari satu gagasan pokok. Selanjutnya, diksi. Apa yang menjadikan diksi itu baik dan benar dalam sebuah karya ilmiah? Yang pertama, syarat kebenaran. Kata mengikuti sintaksis. Contoh kalimatnya, Bu Cantika sudah mengetahui tentang berita itu. Kata mengetahui tergolong kata kerja transitif yang dapat diikuti secara langsung oleh objek. Objeknya yang mana? Objeknya yaitu berita itu. Jadi, kata tentang sebagai preposisi tidak perlu dipakai. Jadi kita revisi kalimat tersebut dengan Bu Cantika sudah mengetahui berita itu. Lalu syarat yang kedua, syarat kecermatan. Kata tidak boleh lebih atau kurang, bahkan rancu. Contoh kalimatnya, diketahui kita tahu bahwa bahasa merupakan. Lalu kita revisi menjadi, kita tahu bahasa merupakan, kita lebur kata tahu, kita hilangkan kata diketahui. Sebab ini terjadi penumpukan makna. Lalu yang ketiga, syarat ketepatan kata. Contoh kalimatnya, Pak Karto datang ke atau dari atau di Surabaya. Jadi, manakah penggunaan preposisi di, ke, dan dari pada kalimat tersebut? Penjelasannya yaitu penggunaan preposisi di, ke, dan dari ketergantungan pada aspek kata kerja yang diterangkannya. Jika kata kerja itu beraspek diam atau berhenti, misalnya seperti tiba, tinggal, dan singgah, itu digunakan preposisi di. Jika beraspek gerak atau bergerak, misal pergi, berangkat, maju, itu digunakan preposisi ke. Dan jika beraspek bergerak menyatakan asal kedatangan, seperti datang, keluar, pulang, itu menggunakan preposisi dari. Selanjutnya istilah. Istilah terbagi menjadi dua dalam penulisan di karya ilmiah. Ada istilah umum berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum seperti istilah anggaran belanja, penilaian, daya, radio, nikah, takwa. Karena mayoritas menggunakan istilah ini dalam sehari-hari, maka istilah tersebut menjadi kosakata umum. Lalu yang kedua, istilah khusus yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja, seperti istilah appendektomi, kurtosis, bipatride, dan pleistosen. Selanjutnya, kalimat dan paragraf. Syarat paragraf yang baik yaitu yang pertama, adanya kesatuan. Apabila ada sebuah paragraf yang memiliki dua kalimat topik, paragraf tersebut dapat dikatakan tidak memiliki unsur kesatuan. Perubahan topik itu merupakan tanda pergantian paragraf. Paragraf yang mengandung banyak kalimat topik dapat mengaburkan maksud sehingga dapat membingungkan para pembaca. Yang kedua ada kepaduan. Paragraf yang baik harus memperlihatkan hubungan antar kalimat yang erat. Paragraf yang dibangun dari kalimat-kalimat yang loncat-loncat berarti paragraf tersebut tidak koheren atau tidak padu. Lalu selanjutnya ada kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Paragraf dikatakan tidak lengkap apabila hanya dikembangkan dan diperluas dengan pengulang-pengulangan saja atau kurang memiliki kalimat penjelas yang memadai. Lalu yang terakhir ada urutan. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urut-urutan ide secara logis. Syarat ini mirip dengan kepaduan, hanya saja untuk urutan, kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki keruntutan.
Ini merupakan referensi yang telah saya paparkan tentang kemahiran berbahasa Indonesia yang dilakukan di Kabupaten Pahuato. Terima kasih. Semoga bermanfaat.